Tapi gini, ya. Mas Fajar, tahu nggak sih Mas Fajar itu sebenarnya dihujat gara-gara nggak tahu etika berpakaian. Iya, benar. Betul. Ada penipuan ternyata DBS, DBS tapi yang benar, Mas Febrian. bukan perusahaan saya ini. DBS yang benar Mas Febrian Duta apa? Business School. Sebenarnya banyak yang berpikiran PT BES ini kenapa kok yang lebih dipromosikan adalah pencapaian-pencapaian orangnya daripada produknya. Nah, Bisa iya, bisa enggak, Mas. gimana tuh? Karena setelah seseorang menjadi mitra, itu wajib kami gembleng dengan edukasi produk. Sehari itu dari pagi sampai jam 10 malam ya. Training produk. Hah? Training produk? Ya, Zoom training produk. Oh, abis join langsung training Harus produk? ikut training produk. Jadi produk kami itu jumlahnya itu udah ratusan. OTW lebih dari 200 jenis produk. Oke. Menjelaskan satu produk aja Iya, kayak iya. ini 1 jam nggak selesai, Mas. Oke. Bayangin, Mas, kita menjelaskan 200 item produk. Oke. Pupuk, jelasin pupuk itu 3 hari kalau kita bikin training pupuk. 3 hari pupuk doang? Iya, ada bootcampnya. Oh, kita oke. punya training pupuk kita itu di Karawang ya, Mas ya? Bekasi Karawang, yang Pak Andri itu. Di Bekasi ada Pak Wawan. Wawan. Nah, itu training di situ aja bisa 2 hari, bahkan bisa 3 hari. Training edukasi pupuk karena Oke. pengimplementasiannya di berbagai tanaman itu berbeda-beda. Oke. Di padi dosisnya sekian, pada waktu berapa penanaman dan Iya, lain iya. sebagainya. Tapi terus kalau di tempat iya. lain juga bisa Oke. gitu. Jadi tapi terus kenapa, maaf dipotong, Iya, kenapa yang tersebar di masyarakat kok itu nggak kelihatan ya edukasi produknya? Malah yang dikenal masyarakat kan 3 bulan. haters itu, Mas. Hah? Haters aja. Oh, haters. Haters aja. Tapi kan dari karena PT simpatisan kami luar biasa. Kalau Mas ikut seminar kami, berapa Iya. ribu orang yang hadir. Kita kemarin di Jakarta aja seminar 12.000 orang Oke. hadir. Padahal tiketnya mahal harganya, 300.000 ya. Tapi orang hadir ribuan orang dari mana-mana. Nah, jadi mungkin Oke. yang bikin viral itu, Mas, kalau bisa diklik ya kebanyakan akun-akun fiktif sih. Oh, akun fiktif. Iya, cek aja satu-satu. Tapi kalau kan yang- ada nih yang kayak ngaku join di PT BES 3 bulan udah berhasil beli ini. Oh, banyak, Mas. Iya kan? Banyak Kayak gitu. misalkan ini mobil ini beli 2,6 juta, ini 2,6 juta gitu kan ada videonya ya. Iya. Nah, kenapa itu yang lebih tersebar dibanding pengetahuan produknya itu loh yang masyarakat? Iya, karena sekarang gini, Mas. Saya punya Instagram nih. Ketika saya ngomongin produk, Mas, Iya. Oh, yang penontonnya nge-view, dikit. Oh yang nge-view, iya. yang nge-like 1.000 orang. Ketika saya Pamer pamer flexing mobil, banyak ya malah. 35.000 yang nge-like. Iya, iya. Jadi, jadi edukasi produk itu banyak sekali, Mas. Setiap hari dari jam Oke. 9 pagi sampai jam 10 malam kita itu ada edukasi produk, ada Zoom, ada YouTube, apa itu yang namanya live ya? YouTube Iya. live. Jadi saya agak gaptek Oke, jadi oke. kayak kurang paham. Siap. Nah, itu saya tuh punya tim marketing, tim edukasi yang setiap hari itu training produk. Viral nggak, Mas? Enggak. Tapi begitu ada orang yang seperti yang Mas tunjukin itu, anaknya ada di bawah. Oh, anaknya ada di bawah. Ada di bawah. Oh iya. Itu Masya Allah, Mas Fajar itu Iya, namanya Mas Fajar. Sengaja Mas Algian datangkan ke sini. Wis, Ya. siap. Jadi se-Indonesia orang sedang membuli dia. Iya, Se-Indonesia orang sedang membuli dia, tapi teman-teman semuanya, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Allah sedang mengangkat derajatnya. Oh. Itu anak tinggal di kampung di pelosok dan ayahnya, orang tuanya itu hanya orang nyabut sayuran. Ya, orang kampung, dan dia Mas Fajar itu baru lulus SMA. Jadi mohon dimaafkan netizen ya, Iya. yang maha benar. Oh, makanya mungkin Mas Fajar ini dia nggak tahu etika berpakaian. Betul. Karena kan grooming Iya. belum dapat pelajaran grooming kayak kita. Iya, karena ya kan di menengah ke atas kita kan belajar etika berpakaian kayak Iya, pakai jas, duduk nih grooming. nggak boleh dikancingin. Iya, duduk kan? dibuka. Duduk dibuka. Berdiri dikancingin. Iya, gitu kan. pas berdiri Iya. dikancingin, dasi nggak boleh lebih panjang Itu dari anak gesper. baru lulus SMA, Mas. Oh, Fajar. oke. Iya. Nah, terus berhasilnya PT BES
ini berdasarkan jual produk atau ngajak rekrut Jual orang? produk dong. Hah? Jual produk Karena kan dong. Karena yang dihitung itu poin produk, Mas. Poin Bukan produk. jumlah orang. Oke. Iya. Bukan jumlah mitra yang diajak ya? Bukan. Oke, Bukan. jadi kalau wah, azan. Nanti dulu ya. Skip dulu, Kita guys. skip dulu. A few moments later. Oke, kita lanjut lagi nih guys. Tadi habis azan. Nah, tadi berbicara tentang produk yang dijual dibanding bukan mitra yang diajak. Tapi dalam pengajakan mitra ini kan juga dijual, ada paketannya kan? Iya. Paket reseller ya itu ya sebutannya ya. Iya. Nah, kayak misalkan berapa? 2.500.000 dapat. Ada 1.250.000. Oh, paling kecilnya ada Iya, ada 1.250. 2,5. Hah? Ada yang 3,5 juta. Dan dapat produk Dapat gitu. produk semuanya. Jadi Oke. kalau pendaftarannya hanya 100.000. Pendaftaran 100.000. Iya, pendaftaran 100.000. Oke. Nah, 2.500.000 itu dapat produk apa tuh, Mas? Berapa? Dapat produk kalau dengan promo yang sekarang itu, kalau kemarin dapat 14. Ha-ha. Nah, dengan tambahan promo yang sekarang bisa dapat 28. 28. 28. Oh, ada promo baru lagi. Iya, ada Dan promo. itu bisa dijual lagi sama si Bisa, orang. kan selama ini dijual lagi. Dan kebanyakan nih gini, kebanyakan orang ketika join dia sibuk jual produk atau ngajakin mitra. Nah, di PTBS itu. Kalau di PTBS kita ngelihat dari, kan kita penjualan ada dua jenis ya, FO maupun RO. FO itu apa? itu first order. Oke. Jadi First ketika order yang dia pas ngambil- pertama iya, itu pas ya? pertama itu otomatis dia akan memiliki peringkat tuh. Oke. Jadi peringkatnya basic kah, reguler kah, kemudian peringkat eksekutif, kemudian Iya, bisnis, sama paling tinggi priority, Oke. peringkat priority. Nah setelah dia punya priority, dia nggak bisa beli FO lagi. Oh. Dia harus belinya yang RO, I see. paket repeat order. Dan alhamdulillah saat ini kalau kita melihat dispersi ya, perbandingan antara FO maupun RO itu sebanding sih Mas. Oh, sebanding. sebanding. Jadi kalau kami melihat sekarang ya banyak orang pengen sukses dengan bergabung Dengan ke bergabung, PTBS, oh. dan banyak juga orang jualan. Ketika bergabung jualan. Jualan. Ketika dia Oh. bergabung jualan juga. Jadi I see. hampir-hampir sama Oke, sih. oke. Dan yang paling banyak terjual itu adalah produk kami di eco farming, Oh, pupuk ya? pupuk Dan penjualan di- vitamin ternak Nutrisel. Apa tuh? Oh, ini vitamin ternak buat Iya. ini ya. Untuk sapi, Sapi. Ayam juga? Oh. Domba, kambing gitu I kita see. jual, dan itu best seller Oke. banget di kami. Nah, ini saya bantu jelasin juga guys. Dalam dunia MLM kan banyak banget perusahaan MLM nggak mengakui dirinya MLM. Betul ya? Iya. Iya kan? Nah, itu sebenarnya yang mencurigakan gitu. Padahal kalau mau terang-terangan MLM ya MLM aja. Dan dalam dunia MLM itu sebenarnya gini guys. Memang mau nggak mau harus menjual sesuatu hal minimal 2 kali lipatnya. Betul nggak? Buat biaya marketingnya kan? Iya. Iya Kayaknya kan? di semua bisnis deh ya. Ya ada yang 2 Coba kali baju lipat. nih, baju nih. Iya. Ayo HPP bikin baju berapa Iya. sih, dijualnya berapa? 70.000. Bahkan ya kalau udah branding Iya. bisa Bisa tas puluhan. aja miliar-miliaran kan ada. Iya, gitu. Iya, itu mah harga sih tergantung siapa yang jual ya. Betul. Iya, betul. Sekarang kita ngomong dari sisi manfaat, Mas. Iya, Ya, betul. Karena produk di PTBS ini, kenapa kok repeat ordernya bisa setinggi ini? Ya, kenapa kok kita bisa ngomset sebesar ini? Iya, Ya, karena iya. memang produknya bermanfaat. Kemudian dari mulut lewat mulut orang menyampaikan kepada orang lain, wah saya pakai pupuk eco farming. Oke. Akhirnya saya gini. Akhirnya petani-petani lain pada pakai. Iya, iya. Saya pakai produk Nutrisel, vitamin ternak. Apalagi tahun kemarin tuh pas Iya. lagi ada penyakit PMK, penyakit Iya. mulut dan kuku. Iya. Pas Idul Kurban. Iya, iya. Nah, itu banyak sekali Banyak order itu. peternak Nutrisel. yang kasih testimoni produk Nutrisel membantu mereka. Pertanyaan saya, videonya udah banyak itu, viral nggak? Nggak viral. Oh, yang viral malah yang viral, flexing-flexingnya nah ya? ini ada sebelah kita. Oh iya, iya. Viral banget dan lagi heboh. Heboh sekarang. ya, iya. Nah, kembali lagi dalam dunia MLM, bahkan kan saya dulu agen asuransi, guys. Asuransi itu kalau kamu sadar menjual sesuatu hal yang nggak ada dengan harga mahal. Ya, jualan Kan, kertas doang loh. Betul. Bukan jualan kertas, jualan ketakutan sebenarnya. Iya. Makanya saya pribadi nih ya, Mas ya. Saya pribadi nggak setuju dengan dunia asuransi. Saya nggak. Setuju, Mas. Oh, Setuju. sama. Sama. Makanya tagline kami kan go berkah no riba, Mas. Iya, Iya. tapi BPJS mau nggak mau, iya kan? Perusahaan wajib kan? Betul. Iya kan? Karyawan saya juga semuanya ya mau nggak mau, Iya. gimana? BPJS ada tapi Beda, ya. itu kan aturan pemerintah, Mas. Iya, aturan Iya, pemerintah. beda. Nah, kalau asuransi saya pribadi tidak setuju karena itu barangnya tidak pernah ada dan bahkan ada yang menyamakan asuransi sama seperti helm. Nah, beda, helm ada barangnya. Iya. Asuransi nggak ada gitu. Tapi kalau ada yang mau punya sudut pandang lain ya terserah.
Itu sudut pandang masing-masing. Nah, begitu. Jadi pokoknya MLM itu sebenarnya gimana caranya buat bonus-bonus ini dari mana kalau bukan dari produk? Dari produk. Iya kan, dari nilai keuntungan produk itu kan. Saya udah pelajarin tentang PTBase. Bagaimana ngelola duitnya gitu. Dari 2,5 kan ada bonus 400.000 ya? Ya, betul. Bagi yang ngajak mitra kan. Daftar aja nih berarti nih kalau udah paham. saya nggak tertarik dengan MLM. Siap. Saya nggak tertarik dengan dunia MLM karena tahu pernah gitu kan jadi agennya gitu. Nah, jadi 400.000. Terus juga kalau berhasil ngajak satu-satu kan, itu dapat bonus 100.000 kan? Betul. Iya, satu-satu. Nah, ini berarti ada lebihan 50.000 lagi dari modal 2,5 itu. Ya kan, 50.000 yang dipotong tuh 50.000. Baru potong 500.000 mas. Masih Iya betul. Masih sisa 2 juta masih buat banyak. modal aslinya tuh, modal buat bukan marketingnya, modal produknya. Terus dari 2 juta ini kan, nah ini kalau dapat mobil guys, kalau 100 ya, kalau pertama ya. Motor itu. Motor ya. Iya. Nah 50.000 kali 100, 50.000 kali 100, ini berapa tuh? 50.000 kali 100, 5 juta. Iya. 10 juta berarti. juta, iya. Ya wajar dapatnya motor gitu. Wajar memang. Iya, karena ada lebihnya itu guys, yang gocapnya itu. Betul. Jadi memang pinter banget ini si Mas Febrian nih buat ngasih lebih-lebih biar marketingnya nggak digaji tapi dapat dari bonus doang kan? Betul. Nggak digaji kan? Enggak dong. Nah Kan iya. reseller mas. Reseller jatuhnya Sejak ya. kapan reseller digaji? Iya. Oke guys, videonya gue stop dulu karena gue ingin menjelaskan di sebelah mananya gue tidak setuju dan tidak pernah mendukung sistem MLM rekrut member karena ada unsur manipulatif. Iya memang tidak ada unsur riba betul, tapi ada unsur membohongi banyak orang di sana. Baik, gue akan jelaskan sedetail mungkin. Perhatikan baik-baik. Kita ambil contoh dari PTBase ini. Gue nggak tahu ya PTBase melakukan manipulatif ini atau enggak, tapi banyak MLM rekrut member di luar sana yang melakukan ini. Kalau untuk PTBase gue tidak bisa memastikan, tapi gue menduga melakukan ini juga. Jadi kayak gini. Jadi ada misalkan anggap aja 2,5 juta nih. Kita ngambil contoh dari PTBase ini. Keuangannya 2,5 juta plus biaya admin 100.000. Nah, ini berarti kan totalnya 2,6 juta. 2,6 juta. Nah, dari 2,6 juta orang yang join member di PT ini dapatnya 14 produk. 14 produk. Berarti harga per produknya adalah 178.000 plus 178.000 plus. Ini belum ditambah 100.000-nya nih. Kalau 2,5 juta bagi 14 sama dengan 178.000. Belum 100.000-nya nih ya. Nah, kemarin gue tanya ke Mas Febrian, itu harga aslinya setelah ini kan harga first order disebutnya dalihnya. Nah, terus kalau repeat order itu harga aslinya per produknya adalah 125.000 per produk. Terus kalau repeat order ini harganya cuma 87.500. Nah, ini harga first order inilah sumber uang terbesarnya. Karena harga asli produknya 87.500 yang harusnya dijual 125.000 tapi dijualnya di harga first order ini 178.000 plus 100.000 biaya admin. Inilah uang yang diputarkan untuk biaya reward mobil, motor, rumah, terus juga untuk bonus yang 50.000 per orang dan semacamnya. Nah, gini gue jelasin kan, misalkan nih kamu ngajak 2,5 juta. Ini kan kamu misalkan join nih 2,5 juta, bayar 2,5 juta, dapat 14 produk. Nah, kalau kamu ngajak orang lagi, ini kan kamu dapat 400 dari 500.000 ini nih yang digunain untuk bayar ke kamu nih. 400.000. Kamu ngajak 2 orang nih. Kamu dapat 400 dari orang A, kamu dapat 400 dari orang B. Nah, jadi modal aslinya 2,1. Ya kan? Terus 100.000-nya kemana? Nah, 100.000-nya ini kalau misalkan dia ngajak orang lagi, misalkan 400, ini kan 400-nya larinya nggak ke kamu lagi nih, larinya adalah ke dia, ke orang yang kamu ajak. Dia dapat 800, ini 400, dia dapat 800, ya. Nah, sedangkan kamu dapatnya cuma 50.000. Terus berarti masih ada 2.050.000 dong.
kan baru 400 dikurang 50.000, berarti 2.050.000. Nah, 50.000-nya dipakai untuk reward, 50.000 untuk memberi kamu reward. Jadi 50.000-nya reward, 50.000-nya ini yang diklaim ini dikasih harian, padahal sekali doang loh. Iya, dibayarnya harian, tapi kamu dikasihnya sekali doang seumur hidup, 50.000. Jadi kalau misalkan kamu ngajak 100 orang, 100 orang, ini ngajak 100 orang. Nah, ini 50.000 kali 100 dikali, kamu cuma dapat 5 juta. Ini 50.000 dikali 100, kamu cuma dapat 5 juta. Nah, uang yang kamu dapat dari ngajak 200 orang lo guys, 200 orang itu nggak dikit. Kamu cuma dapat 10 juta. Jadi kalau kamu ngajak 200 orang ini 10 tahun, ya kamu cuma digaji 10 juta ini doang. Jadi nggak ada gaji bulanan, nggak ada gaji harian. Tapi plus dapat motor, Nah, ini kalau kamu ngumpulin 100-100 ini selama 10 tahun, berarti setahunnya kamu cuma digaji 1 juta. Karena kan kamu dapat 10 juta doang. Bener-bener nggak ada gaji bulanan, nggak ada. Jadi motor ini ya kamu dapat dari yang 50.000 ini nih, ya kan? Ini ngajak 100-100 10 juta, ya 10 jutanya yang 50.000 diganti jadi motor, 10 juta satu lagi ya kamu dijadiin jadi uang. Nah, ini. Terus kalau ngumpulin 1000 dapat mobil. Nah, kenapa banyak MLM ini menjelaskan kenapa banyak anggota MLM yang dapat reward mobil tapi mereka etika berpakaiannya buruk, jas yang dibeli jas murahan. Kenapa seperti itu? Karena dalam ngumpulin 1.000 orang ini 2.000 orang, ya. Bayangin 2.000 orang itu nggak dikit, guys. 2.000 orang itu banyak banget, dan 2.000 orang itu per orangnya dituntut untuk membayar 2,5 juta. Itu banyak banget gitu. Nah, kalau bayangin dikali 50.000, ini jadi duit nih 50.000. Ini 1.000 orang dikali 50.000, ini adalah coba 50 tuh enggak 50 juta. 50 juta. Kita geser ke sini. 50 juta kiri, juta 50 juta kanan. Kan ngajak hasil 1.000 orang loh. Ini banyak banget, 1.000 2.000 orang loh total nih. Kamu cuma dibayar 100 juta. Tanpa ada gaji bulanan, tanpa ada gaji harian dan sebagainya. Total selama kamu ngajak 2.000 orang ini, mau kamu ngajak orangnya 50 tahun atau 20 tahun, kamu cuma dibayar 100 juta ini. Plus mobil. Nah, inilah yang menjelaskan kenapa kok dia dapat reward mobil tapi rumahnya masih butut, rumahnya masih gubuk. Kenapa seperti itu? Karena uang yang dia dapat cuma 100 juta plus emang ini reward mobil. 100 juta yang satunya lagi, yang hasil dari 50.000 ini dijadiin mobil. Nah, ketika ini dapat mobil, dia kan 100 juta nih. 100 juta ini dia dapetin dalam waktu misalkan 20 tahun, ya misal 10 tahun lah. 10 tahun. Dari 100 juta bagi 10 guys, bayangin. 100 juta bagi 10, kamu per tahunnya cuma digaji 10 juta. Per bulan berarti nggak nyampe 1 juta. Itulah penyebabnya agen-agen asuransi ini ketika dapat reward mobil, jas-jasnya masih murahan. Yang 500.000, yang 1 jutaan harga jasnya. Terus kelihatannya makanya nggak cocok dipakai di badan gitu. Nah, sedangkan rumahnya juga ya 100 juta selama 10 tahun cuma dapat 10 juta per tahun. Dari mana dia bisa beli rumah? Makanya ya dia cuma punya mobil ini doang, udah gitu. Cuma punya mobil ini. Nah, terus kalau kayak gini di mana unsur manipulatifnya? Nah, ini yang membuat gue tidak pernah setuju dengan sistem MLM rekrut member. Karena gue punya banyak teman-teman artis yang pernah joinan sistem MLM rekrut member seperti ini. Nih, jadi sistem manipulatif atau membohongi banyak orangnya adalah di sini. Jadi dia buat seminar. Nah, seminar ini untuk ngisi pembicaranya kan dia kosong nih, pertama nih kosong, nggak ada orang nih yang sukses di seminar di PT ini. Akhirnya dia nyomot orang artis.
terus nyomot orang lagi. Ini mantan tukang AC atau mantan tukang pemulung. Terus ini nyomot orang lagi. Ini mantan tukang beca. Nah, dari 3 orang, kan nggak mungkin 3 orang kan, 5 atau 10 orang. Ini mantan petani misalkan, atau mantan apa nih di sini. Nah, dari orang-orang yang asal comot ini, mereka diminta untuk mau nggak ditawarinnya kerja di PT gue jadi motivator. Motivator gimana tuh? Iya, nanti bayarannya bisa dapat mobil, motor. Ayo join yuk. Nah, artis dan lain-lainnya yang asal comot ini, mereka aslinya tidak pernah kerja. Mereka cuma ngomong di depan panggung, dulunya saya tukang ini, tukang A I U E O, dulunya saya pemulung, dan saya akhirnya dengan kerja keras bisa sukses seperti ini, dapat mobil, motor. Nah, bayangin kalau misalkan dalam seminar tersebut ada 10.000 lah, 10.000 orang yang join, ya, enggak, 10.000 orang yang ikut seminar dan 5.000 orang yang join. Nah, dari 5.000 orang ini guys, nih dari 5.000 orang ini akan dibagi-bagi ke orang yang asal comot ini. Misalkan nih gue bagi ini, lu buat lu 1.000 kanan 1.000 kiri, ini buat lu 1.000 kanan 1.000 kiri, buat lu 500 kanan 500 kiri, 500 kanan 500 kiri, dan buat lu juga 100. Nah, ini kan pada nyampe target kayak motor, mobil kan. Nggak salah, mereka bener di seminarnya bilang dapat motor, dapat mobil, tapi setelah ikut seminar ini, bukan sebelumnya dia nawarin orang persatu persatu, enggak. Jadi hasil dari orang-orang yang join di sini ini dibagi-bagi ke sini nih. Aslinya mereka tidak pernah kerja, tapi cerita-ceritanya adalah mereka kerja 3 bulan dapat motor, 3 bulan dapat mobil dan sebagainya. Inilah yang gue sebut manipulatif atau membohongi banyak orang. Dan bagi gue ini memang betul tidak ada unsur ribanya, tapi ini ada unsur membohongi. Dalam Islam berdusta itu tidak boleh. Maka dari itu sistem MLM yang seperti ini gue nyatakan hasilnya juga haram, karena ya ada unsur berbohongnya, membohongi banyak orang nih, ya. Nah, kalau misalkan nggak pakai sistem kayak gini, kamu ngajakin 100 orang, ini lu nyampe budek juga nggak bakal bisa, bro. Bayangin lo, sekelas artis aja nyari orang 100 yang mau join, per orangnya bayar 2.500.000. Ini gua menyatakan ini mustahil banget buat dapat motor plus uang 10 juta doang. Ini mustahil. Tapi seringkali ketika orang-orang yang ikut seminar ini berpikir, wah ini mustahil, ditutup pikiran tersebut, dilawan dengan kata-kata modal yakin. Kalau yakin, kita yakin dengan diri sendiri, maka tidak ada yang mustahil. Ya kan? Wah, dasmu kui, tidak ada yang mustahil. Iya, kalau tidak ada yang mustahil itu kalau misalkan lu dijadiin leader-leaderan kayak gini. Kalau lu dijadiin leader-leaderan, terus suruh cerita dan hasil dari seminar tersebut dibagi-bagi, orang yang join, ya itu masuk akal, memang nggak mustahil. Tapi kalau lu nyari 100 orang kanan 100 orang kiri, mustahil banget, bro, yang mau bayar 2.500.000. Terus kalau misalkan nih, kalau di PTBS dibilangnya nggak harus ngajak orang, jadi plus per 14 produk sama dengan 1 poin. Nah, ini 100 orang kanan 100 orang kiri, berarti lu harus nyari orang 14 produk ini kan per 1 orang, berarti dikali 100, 1.400. Harus lu jual 1.400 produk, 1.400 produk untuk baru dapat uang 10 juta plus motor. Di sini juga 1.400 produk. Lu ngejual 1.400 baru bisa dapat uang 10 juta. Ini 10 juta sekali dikasih seumur hidup, plus motor sekali dikasih seumur hidup. Ini yang membuat gue tidak masuk akal. Lu sampai budek nih 1.400 jualnya. Atau ngajak orang 100. Tapi ini lebih nggak masuk akal lagi. Nyari orang 100, 200 orang. Nah, kalau gue pribadi, gue tidak pernah setuju dengan sistem MLM rekrut member seperti ini, karena ada unsur manipulatifnya seperti ini nih, dari orang yang asal nyomot, pura-pura motivasi dan sebagainya. Kalau gue lebih setujunya, daripada lu, kalau emang lu cuma mau dapet 10 juta plus motor kayak gini, mendingan lu jual baju yang untungnya 100.000 per baju, lu jual sebanyak 200 orang.
200 baju. Selesai, sama aja lu dapatnya 20 juta, 10 jutanya. Nih, 100 ribu per baju keuntungannya. Lu jual 200 baju, keuntungannya adalah 20 juta. Ya udah, 20 juta, ya udah 10 jutanya lu jadiin duit, 10 jutanya lu beliin motor. Sama aja kan? Nah, gue lebih setuju sistem bisnis jual beli yang standar aja beginilah gitu. Karena kalau kayak gini mustahil, bro. Bagi gue yang ngajak 1000 orang, 2000 orang mustahil, kecuali sekali lagi lu pakai sistem manipulatif ini, baru bisa kekejar. Nah, ini yang menyebabkan gue tidak setuju dengan sistem MLM rekrut member kayak gini. Pikirkan baik-baik. Jadi ini udah gue terangkan secara detail ya, kenapa gue tidak pernah setuju dengan sistem MLM rekrut member. Mau kedoknya agama, mau kedoknya budaya, mau kedoknya investasi, melunasi hutang dan semacamnya, ini ada unsur manipulatifnya. Ini yang menyebabkan gue tidak setuju. Kalau di PTBS ini, gue tidak bisa memastikan ada unsur manipulatif ini. Tapi gue menduganya, nggak memastikan sih, menduganya ada gitu. Makanya gue tidak pernah setuju. Gitu kurang lebih guys ya. Kalau misalkan kamu mikir, gue pasti kok bisa ngumpulin 200 orang kanan kiri yang per orangnya mau bayar 2.500.000. Gue bisa kok nyari orang dari rumah ke rumah yang mau bayar 2.500.000 untuk nyari 100. Iya, silahkan aja. Kalau gue pribadi sih capek banget, bro. Lu nyari 200 orang yang mau bayar 2.500.000, lu cuma dibayar 10 juta plus dapat motor doang. Terlalu rugi waktu dan tenaga lu cuma untuk dapat 10 juta plus motor. Lu harus nyari orang 200 orang yang mau bayar per orangnya 2.500.000. Ini sekelas artis pun sulit untuk mengerjakan ini. Maka dari itu, kecuali ya sistem MLM itu ya, kalau misalkan lu join 2.500.000-nya untuk beli produknya sih, ya nggak masalah. Kalau lu jual ini nih 2.500.000, lu jual produknya nih 14 produk atau lu pakai sendiri, ya nggak masalah. Ini nggak masalah. Kalau tujuan lu emang pengen beli produknya 2.500.000, yang salah adalah ketika lu join 2.500.000 ini, lu pengennya dapat motor, dapat mobil. Ini salah betul. Ini mustahil. Kalau lu ngeluarin 2.500.000, suruh ngumpulin 100 orang kanan, 100 orang kiri dan semacamnya sampai dapat motor plus uang 10 juta doang. Ini mustahil dan rugi di ilunya. Ya, tapi terserah lu masing-masing sih. Kalau misalkan ada yang setuju dan mau kerja keras nyari 200 orang yang bayar 2.500.000 sedangkan lu dibayarnya cuma 10 juta, ya monggo. Kalau gue menjelaskan secara detail dan lengkap, dan ini fakta nih tentang unsur manipulatif. Ini fakta banyak terjadi di MLM yang rekrut member seperti ini. Jadi memang otaknya aja nih, dia emang pinter nyuruh orang kerja tapi nggak gaji. Sistem kayak gini kan banyak, Mas. Ya kan? Banyak. Sistem banyak. Cuman permasalahannya produk mereka laku atau enggak. Iya. Nah kalau PTBS di saya produknya laku. Iya, nanti kita bahas banyak sekali produk-produknya. Oke. Kalau mau sih. Karena produk kita banyak banget ratusan. Kalau saya pribadi nggak ngerti nih tentang produk lain. Kalau tentang ini mendalami. Iya. Makanya saya no comment padahal lah. udah kosong ini, udah nggak kita jual. No comment. Kalau yang ini saya bisa jelasin detail. Kalau yang kayak banyak juga kan yang apa Eco Racing ya? Eco Racing ada barangnya? Eco Racing ada juga yang menyebut itu yang oil. Oh, ya. Oh iya. Kan ada. Oh, ada yang oil juga. Emang kita yang jualnya yang oil sekarang. Oh, bukan yang kapsul itu. Yang kapsul udah lama. Oh, tapi kok di Shopee Tokped ada aja ya? Banyak palsunya. Oh, banyak palsu. Iya. Banyak palsunya. Kami sudah lapor ke Polda Jabar juga. Oh, udah ada laporin orang-orang yang jadi kemasannya itu beda banget sama kita. Oh gitu. Iya, makanya kan di luar sana, apaan jual kapur barus nih gitu. Nah kita kan nggak tahu itu aslinya apa nih, yang tahu rahasianya dia nih gitu. Dan itu rahasia perusahaan guys. Dan udah nggak dijual malah ya. Mungkin di reseller kita masih resellernya masih ada ya. Iya. Ya sekarang yang mau diperbarui yang oil mungkin ya. Yang oil tuh udah dijual dari lama dan udah memang laris. Oh yang oil. Jadi aditif oil karena ada pengujian di lemigasnya. Oh iya. Nanti bisa saya tunjukkan itu bisa nambah akselerasi, menghemat bahan bakar, terus mengurangi emisi gas buang dan meningkatkan akselerasi. Jadi kita melakukan pengujian 4 jenis di lemigas. Dan itu sudah pernah saya posting dan nggak viral. Oh nggak viral? Oh, nah yang itu viral apa? Flexing. Iya, kita
foto di depan mobil ya, itu yang viral-viral gitu. Iya, iya. Nah, ini ngomongin viral-viral, kita coba tanya aja nih ya, Mas Fajar nih. Udah ada orangnya di sini. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Pak Haji. Ini Mas Fajar ini baru lulus SMA. Nah, Mas Fajar umur berapa, Mas? Umur kalau baru Enggak, saya pegang 20. aja, ah? Baru 20. 20 tahun? Oh iya. Baru bulan kemarin sih 20-nya. Oke. Iya. Terus belakangan ini viral dihujat di TikTok, gimana rasanya? Gimana perasaannya Mas? Perasaannya Kalau saya ya. udah berkali-kali ya dihujat kayak gitu. Oh, iya. Sebenarnya perasaan, kalau ngomongin perasaan, pertama kali lihat komenan yang bener-bener negatif kayak gitu ya, sampai ngina fisik itu, setelah rasa sakit hati ada sih ya. Cuman gak terlalu dihiraukan karena memang udah biasa yang namanya dihujat, Pak. Iya, iya. Yang namanya kita promosi di online pasti kan ada pro kontra gitu kan ya. Iya, betul. Ya cuman gak terlalu diraukan. Cuman setelah booming banget nih, terus PTB sampai Pak Haji ngundang ke sini. Iya, iya. Itu deg-degan banget, Pak. Oh, deg-degan. Waduh, ini apa mau diblokir ya ID saya? Oh, ngerinya gitu ya diblokir ya. Tapi nggak mungkin sih gitu kan ya. Oh, iya, iya. Cuman agak sawan, Pak. Tapi gini, Deg-degan ya. Mas Fajar, tahu nggak sih Mas Fajar itu sebenarnya dihujat gara-gara nggak tahu etika berpakaian. Iya, benar. Betul. Jadi Dan bukan emang nggak pernah karena belajar. bisnisnya, Bukan ya, karena bisnisnya, Iya, tapi benar. karena etika berpakaiannya nggak diterapkan, tapi ngomonginnya udah miliar-miliaran, ngomonginnya mobil AIWO. Karena Nah, orang kampung, Bang. oh gitu. kamu memang tinggal di mana, Fajar? Daerah pelosok banget, Kang. Pak Haji. Di perkampungan Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan. Nama Oh, kampungnya Pamijahan. Itu perbatasan Bogor ke Sukabumi ya. iya, mendekati lah pokoknya. Mendekati, Kampungnya Kampung Muara Legok namanya. Iya, iya. Tuh Iya. kampungnya Legok banget. Iya, iya. Kamu orang tua kerjanya apa? Orang tua petani. Orang tua petani. Petani Sayur? kadang serabutan gitu. Oh. Ya, Mbak. Nah, ini teman-teman yang ngebully beliau ini Iya. ya harus Ini dia. nanti mungkin ada pertanggungjawabannya di akhirat itu. Oh, iya, pasti itu mah pasti. Makanya tapi ya dengan begitu kan Mas Fajar ya, Mas Fajar jadi tahu juga kan. Jadi mungkin jadi belajar gimana cara etika berpakaian yang benar sih, pakai jas. Karena pakai jas nih Mas Fajar nih. Ini saya kasih tahu Mas Fajar nih mumpung di sini ya. Nih Mas Fajar nih ya. Saya dengar-dengar itu jasnya minjem punya bapaknya. Oh, minjem punya bapak itu. Aduh, iya. Emang iya. Iya, itu benar. Jadi memang Next orang time- kampung banget. Next time Ya. uang yang habis beli mobil beliin jas juga. Sebenarnya kalau untuk beli jas sangat mampu, Terus? Bang. Cuman karena memang masih kampung. kampungan gitu ya, jadi tidak terlalu memikirkan tentang Oh, pakaian. pakaian. Iya. Jadi hanya tampil seadanya aja lah. Jadi gini Mas, etika berpakaian, jas itu ada kancing satu kayak gini. Ya, ada kancing satu kayak gini. Ada kancing dua, ada kancing tiga. Etika berpakaian pakai jas ini kan diambil dari Raja Inggris. Ini pakaian jas itu dari Raja Inggris sebenarnya. Jadi kita ngikutin etikanya dari Raja Inggris. Kalau kancingnya tiga, kancing paling bawah nggak boleh dikancingin. Kancing dua pun kancing paling bawah nggak boleh dikancingin. Jadi satu kancing. Kalau satu kancing gini mau dikancingin boleh, nggak boleh. Gitu. Dan kalau duduk, kita duduk harus dibuka. Pas berdiri dikancingin lagi. Gitu. Kecuali acaranya non formal. Boleh pas berdiri kita buka juga kan. Gitu. Jadi memang terus juga slim fitnya jas ini rata-rata dipresin memang dibuat seukuran badan kita kan. Iya. Karena di tempat-tempat kayak gitu kita nggak beli jas udah jadi, nggak. Emang Diukur, iya diukur sama badan biar nah itu yang menyebabkan Mas Fajar tuh belakangan ini dibully gara-gara kendor di sininya. Terus pakai dasi. Dasi itu salah Mas sebenarnya, nggak boleh melebihi ikat pinggang. Gitu, ujungnya dasi harus diikat pinggang. Itu ada etika berpakaiannya. Next time mungkin kalau mau ngomongin flexing kayak gitu lagi, etikanya jadi dipraktekin juga biar groomingnya, iya betul. Gitu aja Mas Fajar. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih juga. Iya, Pas kesukaan sama-sama. merah nih. Aduh, Siap. Masya Allah. Sama-sama. Bisa ketemu nih, guys. Terus tentang Mas Febrian, saya udah riset juga tentang kehidupan Mas Febrian. Awal pertama kali Mas Febrian dikenal namanya itu di PT DMA, betul? Duta Manunggal Abadi. Iya, Oh iya, betul itu, kan? itu bukan perusahaan saya. Iya, jadi leader kan? Betul, jadi Betul, leader. jadi leader di sana. Terus akhirnya keluar dari situ memutuskan bikin sendiri ya? Betul. DBS itu Iya, ya? DBS bikin sendiri dan sistemnya MLM juga. Betul. Iya kan? Tapi produknya hanya pulsa. Pulsa. Iya. Oke. Itu tahun 2007 sampai 2013. Oke, siap. Terus abis DMA
DBS kemana tuh sekarang? DBS ya PT BES ini. Oh, Gedungnya jadi sama. gedungnya sama. Iya, gedungnya sama, di kantornya sama. Karyawannya Karyawannya sama. sama? Grafik Iya. jaringan nggak ada yang di otak. Iya. Oh, jaringannya juga sama. Jaringannya sama. Iya, hanya produknya berubah gitu ya. Dengar-dengar DBS jadi PyTrain tuh gimana sih, bener nggak? Jadi memang dulu 2013 itu saya bikin PayTrend gitu. Itu 100% modal dari saya. Oke, Iya. kok bisa jadi Yusuf Mansur? Memang waktu itu pengen membantu lah. Oh. Karena 2013 waktu itu ada something lah. Oke. Ya mungkin Mas tahu ya. Iya, dia joinan gitu. Ya, joinan saya bantu dan saya kasih ke beliau itu golden share saham 10%. Oh, I see. Oke. Jadi memang sekarang DBS itu berubah jadi BES ini ya? Iya, best. Oke. Dan semua jaringan sistemnya tetap sama, Sama. cuma produknya beda. Produknya berbeda. Oke. Terus berikutnya. Jadi tidak mungkin ada korban DBS ya, karena Oh, nggak ada? nggak ada korban. Fix tuh ya? Fix ya, nggak ada ya? Kalau ada, Tuh. datang ke rumah saya, datang ke kantor. Tuh, Kalau ada korban duitnya diganti DBS. nggak? Diganti. Diganti Iya. duitnya tuh kalau korban DBS. Kalau ada korban. Iya, nah Nggak ada tuh. korban. Ini nih, Mas Febrian sendiri yang itu ngomong ya. Terus saya nggak ngerti korban DBS apa? Kantor dari dulu nggak pernah pindah. Oke, siap. Itu bukan saya ngomong tuh, Mas Febrian tuh ya. Iya. Tanggung jawab kalau ada kartu DBS. Ya, Nah, justru kalau memang DBS ada korbannya, saya pengen tahu gitu. Iya. Siapa gitu. oke. Berikutnya nih, Mas Oh iya, Febrian. sebenarnya DBS tuh orang nipunya itu selalu hater ya. Itu nge-capture ini. Penipuan investasi dicatut PT DBS. Begini reaksi OJK. DBS ya, tapi ternyata pas di Oh, perusahaan klik lain. nama perusahaannya adalah 12 suku. Oh. Tapi orang itu nge-cap selalu di Oh iya. Sorry. kompetitor bisnis. Nah, ini penting nih. Ini nih guys. Nah, ini penting teman-teman ya. Saya takutnya, Oh, saya takutnya penipuan DBS ini ya? ada penipuan ternyata DBS. DBS tapi yang bener, bukan- Mas Febrian. Bukan perusahaan saya ini. DBS yang benar Mas Febrian Duta apa? Business kepanjangan? School. Nah, itu tuh. Jadi yang Ini 12 suku. Ada memang betul ini. Oke. Penipuan investasi DBS. PT DBS yang sudah ditutup oleh OJK. Nah, ini Oke. korbannya mungkin miliaran ya di Polres Iya. Jawa Timur ya, PT DBS. Nah, ini sudah Siap. pada ditangkap ini. Oh ya, memang ada ternyata ya penipuan PT DBS, ya. tapi bukan DBS -nya Mas Febrian. Iya, jadi kalau Anda korbannya PT DBS yang ini jangan nuntut ke saya, guys. Oke, iya. Jadi yang bisa nuntut adalah Duta Business School karena Nah, tidak ada korbannya di sini. Iya. Jadi Jadi di-capture sama orang judulnya aja. oke, Oh. oke, Kan oke, kemarin oke, biasanya oke. aku share di grup. Siap. Jadi di grup-grup Ternyata ada penipuan. Oh, di grup iya. apa itu yang owner DBS ini dan banyak korbannya, tapi di capture judulnya aja. ini ya, iya. Oh. Jadi memang itu guys, DBS tuh banyak tuh, ada juga bank DBS. Iya. Ada juga kan? Jadi memang DBS tuh banyak, sedangkan yang Mas Febrian Duta Business School. Iya. Nah, berikutnya Mas, yang saya perhatikan dari PT BES, First order, first kemarin order dan repeat order seperti ini, berarti para member-member ini nggak bisa autopilot. Kan MLM umumnya itu kayak misalkan nih, saya punya produk, ada perusahaan nih sebelah nih, yang teman artis juga, teman artis lah, yang itu dia yang menjalankan MLM. Nah, di perusahaan itu Mas, yang dia tawarkan ke orang-orang dari pintu ke pintu adalah produk keseharian, kayak mulai beras, sikat gigi, odol, terus kecap, tapi mereknya dia nih. Bro, ini kan kalau lu biaya per bulan berapa? 500.000 kalau buat beli beras, odol dan Saya belum semacamnya. pernah lihat ada perusahaan direct selling produknya beras ya. Enggak, misalkan ini kalau Karena terang-terangan nggak mungkin sih, nggak akan bisa. Enggak, ini terang-terang Iya, apa karena misalkan harus unik. kalau terang-terangan nanti ketahuan dong. Oh, ketahuan. Iya. Jadi nggak ada itu Nggak ya. boleh, nggak ada. Misalkan Karena saya di asosiasi juga. iya, gitu. misalkan nih biaya bulanan. Dia misalkan biaya bulanan kehidupan berapa? Sekian, 500.000. Nah, mau nggak? Di perusahaan gua biaya bulannya 350.000. Dapatnya produknya ini. Jadi reguler. Jadi dia bukan to the point konsepnya, dia jual produk aja tuh 350.000. Jadi dengan banyaknya klien, itu kan autopilot nih nanti. Iya kan? Kalau misalkan dia mau nambah nambah bonus lagi, baru ngajak orang, "Bro, daripada lu order doang, mau nggak bisnis kayak gua jualan juga?" gitu. "Yuk join ke gua," gitu. Nah, join jadi member baru. Nah, kan kalau kayak gitu bisa autopilot. Sedangkan PT BES gimana? Bisa kayak gitu nggak sistemnya? Harusnya bisa ya Mas ya, karena sekarang saat ini tuh banyak sekali orang yang nggak jadi mitra, Hah? nggak jadi mitra reseller, tapi mereka memanfaatkan produk-produknya kayak
pupuknya Oh, gitu iya. ya. Tapi mereka nggak gabung Nggak jadi gabung. mitra gitu. Oh, jadi bisa juga PTBS tuh misalkan orang yang udah gabung, dia nawarin orang ke petani misalkan, bro beli petani biasanya berapa? Beli pupuk per bulan berapa? 500.000. Ya. Mau nggak sama gue jadi 400.000 per bulan gitu? Bisa. Bisa ya? Iya, Jadi lebih bisa murah. autopilot juga? Bisa. Bisnis ini dijalankan kan? Iya. Kayak MLM yang lain deh. Sama. Iya, iya. Kurang Kan lebih sama. asuransi kan kayak gitu kan sistemnya. Asuransi Cuman, nawarin. Justru kalau di saya ini pembelanjaannya fantastis, Mas. Oh. Kalau dulu Mas pernah ikutan MLM yang lain ya, mungkin orang belanja itu sekresek 2 kresek, Mas. Iya. Ya, kalau di PTBS bisa sekontainer. Sekontainer. Iya, Oh. beli pupuk. Oh, beli pupuk itu ya? Iya. Iya, Nah, itulah iya. makanya I see. banyak sekali mitra-mitra kita sukses memang di daerah kebanyakan, Mas. Oh, malah yang daerah. Di Karena daerah. pupuk itu ya? Pekanbaru, makanya banyak pegawai Pajero ya. Iya. Oh iya. Sawit Sawit. di sana itu 4 juta hektar. Iya. Oh iya, itu pupuknya itu ya? Di punya Pekanbaru. 300. Jadi mitra-mitra saya kebanyakan di daerah I see, Sumatera, I Makassar, I Sulawesi, see. Kalimantan. Gitu. Jadi memang, tapi kan itu sistem itu udah diciptakan di PTBS atau itu inisiatif biarin member aja? Gimana kreatifnya? Ya kita pasti musyawarah bersama lah. Oh, musyawarah antara bersama. perusahaan dan mitra. Ya kayak misalkan kan ada pot juga ya, pot Ya, ada ini. ada Itu salah satu skincare. produk ya. Iya, ada skincare juga. Ya. Nah, mungkin itu kan bisa dijadiin satu paket. Ya. Ini kayak gini-ginian. Betul. Jadiin satu paket, lu belanja bulanan ke gua. Mm-mm. Bisa kan ya? Kayak gitu ya. Jadi autopilot tuh kalau kayak gitu soalnya. Sebenarnya sudah seperti itu kok. Memang Oh, udah kayak gitu. Sudah jalan Iya. seperti itu. Nah, iya itu MLM yang bener kan sebenarnya kayak gitu kan. Iya. Bisa jadi autopilot Nanti saya bisnisnya. lihatin ID saya, Ah. Nggak usah. perkembangan 0 tapi penjualan produknya Oh, no. Wih, Iya, mantap. jadi mantap. nggak ngerekrut orang iya, baru. nggak ada. Oh, enggak ngerekrut orang baru tapi produk. 80 juta seminggu. Wih, Masya Allah. Nah, itu baru bagus, baru beneran jual produk gitu. Iya, agak masuk sini aja, Mas. Nah. Iya kan, orang nggak Semangat ada yang sama tahu. sampean. Iya, kalau saya tuh tipikal yang A, B, B gitu. Bener. Iya. Karena dia dulu pernah ngebongkar praktek-praktek tenaga dalam. Oh iya. Wow, sampai rumah dia tuh digerebek ada jawara Jawa Bandung ya. Ah. Ada berapa puluh orang? Puluhan. Puluhan. Jadi Satu perguruan itu bisa 6-7 orang. Ada beberapa, karena aku ada berapa perguruan? ngomong yang bisa ngedorong aku pakai tenaga dalam Dapat bisa kasih Lamborghini. Oh, gitu. Pernah bikin kayak Iya. gitu. Jadi dia bilang gitu. Yang bisa dorong saya pakai tenaga dalam, Lamborghini ku buat kamu. Gitu. Masih nggak? Masih dilakuin nggak itu? masih ya nggak? Oh, masih Tantangan. Kamu ada nggak itu? dulu? Sayembaranya. ada. Tapi waktu itu gini, karena aku sendirian nggak ada yang bantuin aku tuh jadi tertekan banget loh. Iya, Keluargaku, istriku ketakutan. Abis itu mentalnya belum bisa hebat, makanya aku Iya, iya. salut sama sampean. Oh. Waktu itu mereka awalnya ngomong, oh berarti nggak bisa ya. Jadi daripada buang-buang waktu semuanya langsung dorong aku sendirian gini deh. Oh. Aku gitu aja, yaudah, udah belum? Aku lagi gini, lucu sebenarnya videonya. Iya, iya. Habis itu pas aku, Nah, itu video terpisah aja kalau mau Mas. Iya, boleh Sama boleh nanti. Randu. tapi pas aku, Jadi di luar PTBS iya. ini. pas aku Kocak waktu itu Mas di rumahnya tuh di sampai puluhan itu jawara tenaga dalam. Nggak ada itu tenaga orang dalam itu. soalnya pada berharap Atau kita closing dulu nanti kalau Iya, mau iya. bikin jadi boleh nanti enggak gini Sekalian. aja. Nih, Mas Randu itu masih ini nggak? Masih Boleh, dilakukan kalau mau nggak? bikin lagi. Masih dilakukan nggak? kalau bareng sama sampean saya mau, kalau sendirian Oke, nggak mau. gini Mas Randu, kan saya, Deddy Corbuzier, Denny Sumargo, Denny Wewe sama Romedal Aquino, Iya. kita punya janji masing-masing. Kalau dari saya 10 gram emas plus ongkos bolak-balik diganti 2 kali lipat. Dari Deddy Corbuzier 30 juta, dari Denny Sumargo 50 juta, dari Romedal 55. Denny Wewe berapa saya lupa, pokoknya total 170 juta. Iya. kalau Nah, kalau ada orang yang ditonjok kitanya kaku. oh, Yang nonjok, iya, kitanya kaku atau mental. Oh, iya, iya, Yang iya, nonjok adalah atlet MMA dari Deddy Corbuzier. Nah, mungkin Mas Randu atau Mas Febrian mau nggak kalau misalkan itu beneran terbukti mau ngasih apa? 100 juta deh. 100 juta Iya. dari Mas Febrian. Mau Lamborghini-nya? Kalau aku pengennya gini, aku pengen merasakan Iya. ya. Jadi kayak gitu tadi, yang Iya. bener dorong aku aja. Iya, iya. Kalau aku sampai bergerak bener-bener tanpa menyentuh, tanpa alat, Iya. saya siap ngasih Lamborghini. Lamborghini tuh. Jadi nonjok dari jarak jauh. Iya, kena Oke, Randu jadi ada dua ngerasain nih. Ada tambahan hadiah tuh dari Mas Febrian 100 juta, dari Mas Randu satu Lamborghini. Kalau tenaga dalam itu beneran bisa terbukti. Tapi sampai sekarang pada takut, Mas. Karena yang nonjok atletnya Deddy Corbuzier kan. MMA ya? Dengan jaminan tulang rusuk sampai patah kalau gagal. Makanya nggak ada yang berani. Gitu.
Jadi kalau kita nonjoknya pelan-pelan, nggak ada Tapi luka, luar biasa ya. Apa? Masyarakat kita tuh masih percaya banget ya. masih aja percaya dengan tenaga halu-halu kayak dalam gitu. Jadi ya udah, pokoknya tentang PT Base, gue udah bongkar juga tentang keuangan hadiahnya ini dari mana tadi kan. Dan nggak apa-apa ya dibongkar gitu kan, Nggak jadi apa-apa, Mas. terang Justru juga ya. malah, jadi enak juga. Iya, kita kan. jadi terang juga kan. Kalau sebenarnya itu harga produk itu sengaja memang dinaikin untuk biaya marketing ini gitu. Karena semua bisnis konvensional juga sama, Mas. 40, Iya. 30, 30. Ya itu kalau kita ngomong bisnis pada umumnya ya, itu biasanya 40, 30, 30. HPP produk 40, Iya. biaya iklan 30%, I see. dan operasional perusahaan dan keuntungan 30%. I see. Iya. Semuanya sama. Jadi memang beda pengelolaan dan nggak digaji, cuma bedanya kan di Iya, sini, makanya bonus. Bedanya kami tidak punya iklan. Iya. Iklan kami untuk membayar reseller kami. Reseller, oke. Jadi kalau saya pribadi sekali lagi guys, yang saya kemarin kritisi adalah pembuktian ini yang tarik-tarikannya. Iya. Kalau terkait pembuktian batu turmalinnya dan sebagainya, saya nggak ngebantah karena itu berbeda pendapat dari peneliti-peneliti yang ada di Ya, dunia. penelitiannya ada di dunia ya. Iya, dan tentang PT Base MLM juga tadi udah dijelasin. Itu pokoknya ya udah, terima kasih banyak Mas Siap, Febrian. makasih banget, Iya, Mas sama-sama. Marcel. Siap. Mas Randu juga terima kasih banyak. Oke, gua akan Randu tutup. seneng banget nih karena ngefans. Oh iya, siap. Ngefans banget sama Wah, terima kasih. Pokoknya saya akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.